Selamat datang di Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu wilayah yang dikenal sebagai lumbung padi lokal, dengan sistem pertanian yang kini semakin modern dan berkelanjutan. Produksi padi di desa ini dimulai dari tahap pengolahan lahan. Petani menggunakan traktor atau bajak tradisional untuk menggemburkan tanah dan menyiapkannya agar siap ditanami. Yang menjadi pembeda utama dalam proses produksi di sini adalah penggunaan pupuk Hayati Bios 44. Pupuk ini diaplikasikan sejak tahap awal langsung ke tanah yang telah diolah. Bios 44 berfungsi memperbaiki struktur tanah, memperkaya mikroorganisme, dan mempercepat penyerapan unsur hara oleh tanaman. Setelah lahan siap, bibit padi unggul ditanam. Bios 44 kembali diberikan melalui larutan semprot dan sistem irigasi, membantu tanaman bertumbuh lebih cepat dan kuat sejak dini. Selama masa tanam, Bios 44 diberikan secara berkala. Ini membantu menekan pertumbuhan gulma dan mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Selain itu, tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Dengan pola produksi seperti ini, hasil panen menunjukkan peningkatan signifikan. Petani mencatat peningkatan produktivitas hingga 15–25 dibanding metode konvensional dengan biaya produksi yang lebih efisien. Pagi hari ini saya akan menceritakan sedikit kronologi awal mulanya dari tanaman yang pertama sampai sekarang, mulai dari penyiapan lahan, mulai lahan kondisinya yang seperti yang sudah kita lihat yang dulu-dulu, mulai sekarang. Setelah itu kena rendaman sudah berapa kali di sini, ini contohnya sekarang di sini. Setelah kami kelola dengan bagus dengan teknik merah dengan Bios 44 ini, boleh kita lihat ini yang sekarang sudah mulai lagi, yang ini sudah siap panen yang sebelah sana. Nanti kita akan keliling ke petakan yang berikutnya. Cuma kendalanya di sini terutama yang pertama sekali adalah pengelolaan lahan yang kurang sempurna dan irigasinya kurang tepat. Tapi setelah itu kami kita upayakan supaya berhasil. Gimana caranya? Kami berupaya terus. Ini akhirnya sudah menjadi begini. Ini lihat yang siap panen di sini, ini yang dulunya terendam sudah 1 minggu lebih, kondisi tanamannya pun sangat kritis. Ini sekarang hasilnya seperti ini. Setelah itu kami juga baru belajar kemarin karena baru pertama kali mengolah lahan di tanah masam dan kondisinya air sangat tinggi ya. Jadi kami baru belajar upaya belajar gimana supaya caranya bisa menetralkan air asam ini. Kemudian saya menggunakan PHNet, Bios PHNet. Ya, kemarin saya menggunakan aplikasi PHNet Bios 44. Kami mulai penetesan sama penyemprotan beberapa kali. 1 tank kalau disemprotkan itu 2 sendok paling tinggi. Tapi kalau penetesan kami karena airnya pakai mesin, pompa mesin, jadi kami menghasilkan sampai 6–7 per tank karena terlewat deras airnya. Baik, ini yang paling parah, ini terutama yang ini petaan 3 ini sama 6. Setelah pakai PHNet ini hasilnya seperti ini yang masih malahnya masih banyak yang tumbuh. Ini seperti ini, tapi yang sudah mulai normal nanti kita lihat di petakan 6 sudah normal merata semua karena ini yang paling parah kemarin. Ini pun sudah dinyatakan gagal panen, tapi buktinya syukur alhamdulillah setelah kami urus ya, kami kerjakan terus, dikit-dikit kita pelajarin, ini akhirnya tahu kekurangannya gimana sudah tahu. Contohnya sekarang sudah terbaca. Baik, kami menggunakan Bios 44 ini, yang satu PHNet, yang kedua Grup Grand, yang dengan YAP Plus. Ini setelah saya pakai Bios Grup atau Bios 44 ini ada yang sudah panen. Ini yang paling
terakhir ini, karena kondisinya ini sekarang sudah kering sekali. Tapi nanti kita lihat peta 6 itu yang sudah masih optimal ya. Ini sekarang sudah begini, saya pun sudah terima kasih, ini sudah terlewat bagus daripada sudah melebihi target dari tahun yang kemarin. Kemarin satu peta ini cuma dapat 3 setelah pakai Bios Grow. Ini contohnya ini sudah mulai segini. Ternyata setelah kami menggunakan Bios Grow, perkembangan padi cukup bagus ya seperti ini. Nah ini kita lihat peranannya itu normal. Ini. Tanahnya normal, sudah satu rumputnya sudah ada kurang lebih 20, itu katakanlah sudah normal ini. Ini kondisi tanah sudah kering sekali ini. Baik, kalau seandainya kita petani ini kalau menggunakan pupuk organik, memang ini agak lambat ya organik, tapi kita di masa depannya itu anak cucu kita pun enak menerimanya, itu enak karena sudah kondisinya sudah aman, tidak terkontaminasi dengan pupuk kimia. Dan kita itu sekarang pun kalau menikmati hasil panen ini pun sudah nikmat karena kita sudah organik. Ini setelah saya menggunakan organik pakai Bios 44 dibandingkan tahun yang kemarin, ini satu peta ini kurang lebih 1 hektar ini cuma dapat 3 karung. Setelah kami menggunakan organik Bios 44 ini hasilnya mudah-mudahan bisa lebih dari tahun kemarin. Kelihatannya sudah positif, sudah lebih dibanding yang sudut itu saja, itu 3 karung sudah lebih. Jadi ini sekarang ini mudah-mudahan lebih bagus. Terima kasih, ini saya menjelaskan sedikit penggunaan Bios 44 ini. Mudah-mudahan masyarakat nanti bisa tertarik untuk mengikuti gerak saya di sini. Bios 44, yes. Saat masa panen tiba, gabah dipanen secara manual maupun menggunakan alat bantu mesin perontop. Setelah itu, padi dijemur dan disiapkan untuk distribusi ke pasar lokal dan luar daerah. Proses penggilingan beras yaitu padi dimulai dari tempat penyiapan padi kering, lalu padinya masuk lip, naik ke lip, lalu turun ke pecah kulit. Selesai ke pecah kulit, naik lagi lip, terus masuk ke ayaan. Masuk ke ayaan, padi dipisah menjadi 2, padi yang udah pecah kulit sama beras. Selesai padi di pecah kulit, lalu masuk lagi ke lip, naik lip, terus ke poles. Selesai ke poles, naik ke poles 1, terus turun lagi ke poles 2, terus naik lagi, terus turun lagi ke ayaan, lalu berasnya siap dikemas. Dengan pendekatan produksi berbasis hayati seperti BEOS 44, petani di Glebak Dalam tidak hanya menghasilkan padi berkualitas tinggi, tapi juga menjaga kelestarian tanah untuk generasi mendatang. Inilah potret pertanian masa kini di Glebak Dalam, memadukan tradisi dan teknologi demi produksi padi yang lebih unggul, berkelanjutan, dan menguntungkan.